Kompas TV, program Berkas Kompas. Kita ngobrol terkait dengan sebentar lagi pada tanggal 30 Maret 2021 memperingati Hari Film Nasional, di mana ada beberapa yang kita angkat, tidak hanya Kompas TV tapi juga Harian Kompas, Kompas.com dan juga Kontak secara kontak mengangkat soal nasib para film yang hingga saat ini memang masih banyak belum diketahui orang, entah itu sebelum pandemi, tetapi juga pada saat pandemi ya sudah tahu bahwa semua pekerjaan kita kan film dan segala macam itu semuanya berdampak, apalagi dengan kita bisa melihat dengan kasat mata di mana produksi film dihentikan, bioskop pun ditutup, sudah pastinya itu berdampak pada para pekerja. Mas, kita tanya sebelum pandemi berapa jumlah film yang Anda ikut produksi? Kalau masalah jumlah itu tahun-tahun 2000-an ya, 2000 sampai 2000 berapa itu terakhir itu Subia itu terakhir, jadi aku juga lupa banyak juga karena dulu saya juga terkenal di film, jadi sekarang udah di iklan, terjun ke iklan. Sebelum pandemi sih enak untuk bekerja, terus sama banyak yang kita nggak banyak yang dilarang kayak gini yang sekarang ini. Nah, sebelum pandemi itu Mas, setahun Ya, menurut Anda bisa dapat berapa kontrak film? ya mungkin Normal. setahun, normal setahun itu kalau emang saya kan udah nggak di film nih, tapi kalau melihat teman-teman, kita flashback ke teman-teman itu sekitar 1 tahun itu bisa ngerjain bisa 5 film sampai 6 film. Ya, 5 sampai 6 film itu termasuk banyak atau sedikit sebenarnya? itu banyak. Terus kalau soal pendapatan Mas? Kalau soal pendapatan relatif ya, karena kita beda-beda project, beda-beda PH segala macam, itu berpengaruh dengan pendapatan atau beda-beda ya, banyak hal yang beda. Masalah pendapatan sih untuk apa nih? Maksudnya dalam satu kali kontrak film, satu film, produksi film. Satu kontrak hidup film sebelum pandemi itu untuk tim cover ya atau chief lighting di atas 100 lah. Tapi itu untuk tim ya? Untuk tim, tapi kan bermacam-macam tim nih, banyak tim nih, tim penyutradaraan, tim kamera, tim art department, itu beda-beda. Jadi yang saya tahu itu di tim departemen lighting atau penata cahaya. Nah itu bisa banyak tim sebenarnya dalam Satu film. Satu film itu tergantung itu mau film kolosal atau drama series biasa. Kalau kolosal itu cukup lumayan banyak, bisa 2 tim sekaligus. Satu tim itu sekitar bisa 8-10 gitu. Oke. Mas, kita tahu di bulan Maret kemarin pandemi menyerang Indonesia dengan pada tanggal 2 Maret disebutkannya 2 penderita pertama COVID-19 itu akhirnya berdampak segala bentuk pekerjaan harus di stop karena takut penyebaran pandemi semakin meluas. Bagaimana Mas dampak pandemi bagi para pekerja film khususnya? Kalau saya sebagai gaffer kadang kasihan yang udah berjalan atau yang baru berjalan. Yang udah berjalan belum selesai film di stop gara-gara pandemi. Yang baru jalan baru kontrak atau apa segala macam tiba-tiba di stop. Semuanya di stop gara-gara pandemi. Terus ya masalah ini terpukul banget karena kita juga
kayak belum siap, emang belum siap, kita nggak tahu kalau ini ada penyakit kan. Terus penyebabnya, jadi akhirnya angan-angan kita, saya sebulan kerja dapat segini buat bayar sekolah, buat ini, akhirnya nggak ada apa-apanya. Jadi nol semuanya, karena semuanya di stop. Sangat berdampak pada Anda? Sangat berdampak, apalagi semua anak-anak sekolah dan kuliah itu nggak bisa di stop kayak pandemi ini. Kamu nggak boleh kerja, nggak bisa, bayaran tetap. Terus maunya kita nggak kerja, ya apa aja. Akhirnya tapi Anda kehilangan benar pekerjaan, maksudnya dampaknya itu sampai Anda kehilangan pekerjaan? Sangat kehilangan dalam arti itu ada job tiba-tiba mundur semuanya, job mundur. Akhirnya nggak jelas karena dengan peraturan pandemi nggak boleh ada kegiatan itu. Berarti ketika Anda tahu bahwa Anda dimundurkan jobnya, tidak ada job, itu gimana waktu Anda mendapatkan kabar pertama kali semua mundur dan segala macam? Itu sangat terpukul ya, karena saya pas pandemi pertama itu saya harus bayar anak kuliah, jadi harus ngatur karena pendapatan pasti nggak ada. Untung istri online tiba-tiba banyak orderan, apapun orderan itu dimanapun aku ikut nganter. Untungnya dapat dari istri. Anda langsung menghubungi istri Anda ketika Anda tahu bahwa Anda sudah tidak ada kerjaan di bulan Maret. Dia udah tahu. Apa yang dia katakan istri? Ya kita harus sabar dengan cobaan-cobaan. Anda seorang kepala keluarga, Iya. terpukulkah Anda waktu itu sempat putus asa karena Anda harusnya mendapatkan pekerjaan yang normal sebenarnya, tapi akhirnya karena pandemi? Sangat terpukul, tapi kita balik lagi, kita menyadari dengan adanya pandemi itu kan penyakit. Jadi kita juga sadar, kita juga nggak mau ketularan. Jadi ya apa boleh buat. Terus akhirnya apapun yang bisa kita lakukan, kayak bantu istri punya order harus nganter ke sini, sampai dari sini ke Pamulang aja 2 jam saya antar. Sayang. Itu Anda sudah tidak punya pekerjaan? Belum ada pekerjaan pas Berapa bulan Anda pulang? hampir setahun, tapi ya ada 1-2 kayak gitu. Tapi kan dengan keperluan banyak, terus saya harus bayar listrik segala macam, sampai listrik hampir diputus. Saya nggak bisa itu terus terang, sampai barang yang saya punya, yang saya sayang akhirnya lepas juga. Jadi menyelamatkan keluarga juga sampai segitu. Seberapa Anda tidak punya saat itu? Kalau bisa Anda gambar. Kalau sekarang seandainya 300 itu megang, waktu pandemi itu saya benar-benar 50 aja, 50.000 nggak megang. Mungkin istri ya, kalau saya begitu udah nggak megang sama sekali. Yang penting anak, istri, keluarga selamat, dengan makan segala macam ada. Terus saya rela membantu istri mau nganterin kemana nih, itu saya senang. Pernah berpikir mungkin di malam ketika berkompromi dengan istri, lalu saya berat, bisa Anda ceritakan? Menggambarkan kondisi-kondisi Anda yang sangat-sangat terdampak saat itu setelah bulan Maret itu. Saya juga gimana lagi, kayak gini kita juga udah
kerjaan juga susah, jadi kita harus bersabar. Mungkin istri yang nyabarin, sabar, ini cobaan, ini ya ujian kayak gitu. Ya udah, kita bersabar meskipun kita dengan ada kekhawatiran. Kalau makan sih, masalah makan, tapi kalau masalah yang sekolah itu nggak bisa ditunda, apalagi begitu pandemi. Kita bukan pengajar, kita bukan guru, tapi disuruh ngajarin anak dengan belajar di rumah kayak gitu. Anda bersyukur mempunyai keluarga yang mendukung. Saya bersyukur sekali, bersyukur banget. Apa yang Anda pikirkan kalau misalkan waktu itu keluarga Anda justru kecewa dengan Anda waktu itu? Wah, susah. Saya juga nggak berpikir ke situ sih. Seandainya saya berpikir ke situ, dia kecewa, nggak mungkin juga, harus mendukung. Dengan kondisi kayak gini, kita harus sama-sama bangkit, karena dari awal kita bangun bareng, kita juga semuanya harus bareng. Tapi pernah nggak takut bahwa anak mungkin kecewa sama bapaknya karena pernah Anda terpikir seperti itu karena Anda benar-benar kehilangan begitu banyak pekerjaan? Kalau Karena anak mungkin- nggak kecewa, karena begitu saya yang sedih. Begitu anak minta tapi kita nggak megang, itu sedih Kenapa banget. Anda sedih? Karena biar dia nggak tahu kan, kayak dia harus bayar kuliah, tapi bapaknya belum ada duit. Itu saya sampai sempat nangis. Akhirnya Kenapa Anda akhirnya menangis? ya karena saya sedih, dia harus bayar, itu aja. Akhirnya kita sedih. Ya kayak kita nggak punya duit, tiba-tiba anakku main sama temen-temennya, ngelihat anak-anaknya makan es krim, terus tiba-tiba dia minta sama bapaknya minta beliin es krim, nggak punya duit, apa enggak? Anda Sedih. pernah mengalami seperti itu? Diminta oleh anak tapi akhirnya Anda harus Itu belum mengalamin, tapi jangan sampai mengalamin. Tapi itu yang gue jaga sebenarnya, yaitu kalau itu harus siap aja biar nggak sedih. Kita sebagai rumah tangga, kepala keluarga, kita harus kita seorang yang siap. iya. Juga bersyukur sangat karena keluarga sangat mendukung. Iya, semua Baik di atas maupun ya semua kegiatan apapun bentuknya, yang penting dengan kerja didukung sama istri. Mas. Pandemi berlangsung lama. Ya. Pernah mendapat bantuan pemerintah? Kalau masalah bantuan pemerintah, kalau yang langsung ada sih sembako aja dari RT, dan dari pemerintah waktu itu dari KFT ada, ya, tapi nggak sampai. Bisa mencukupi kan kehidupan Anda? Sebenarnya kalau mencukupi enggak, tapi kalau kelaparan, kalau masalah lapar masih ada bantuan, tapi kalau masalah keuangan emang nggak punya. Kalau masalah makan ada lah. Selain pemerintah, mungkin dari asosiasi ataupun dari ini ada pernah melakukan bantuan? Dari asosiasi Jakarta ini sebenarnya banyak banget asosiasi, tapi saya belum pernah dapat bantuan. Oh kemarin kalau saya enggak ya, karena gaffer ya. Mungkin anak gua pernah dari asosiasi itu ada. Apakah permasalahan bantuan ini menurut Anda tidak tersampaikan, tidak tersalurkan dengan baik kepada para pekerja film karena permasalahan data? Menurut Anda? Masalah data sebenarnya ada, tapi kan masalahnya
apa ya, jatuhnya kemana nih gitu. Jadi data itu kan, oh ini apa, jatuh ke sini tapi datanya cuma segini, jadi nggak nyampe ke sini gitu. Berarti ada distribusinya sebenarnya ya. Iya, tapi di sana udah disalurkan, bukannya ditumpuk dan diambil sama yang itu ya, yang membagi-bagi. Itu ada semua, tapi kan nggak cukup dengan seluruh kru Indonesia. Mas, Anda punya CV yang begitu panjang, memproduksi banyak film-film top yang sudah lahir dari tangan Anda juga. Pandemi datang, Anda begitu sangat terdampak. Ya, menurut Anda, apakah ini ada hubungan dengan ketidaksinambungan antara kesejahteraan dan film yang top ini? Dalam arti film top tapi kesejahteraan para pekerja di lapangan ini masih. Kalau masalah itu sih, itu masalah lalu, nggak mungkin dengan dampak ini. Dulu udah film booming segala macem, terus begitu ada pandemi kita kelaparan juga nggak tahu mereka, karena udah yang lalu gitu kan. Mungkin yang baru kontrak tiba-tiba karena pandemi ditunda, itu masih ada lah. Tapi ini masalah kesejahteraan yang kurang atau gimana sebenarnya? Karena kan ini film-film top nih yang bermain, akhirnya Iya. kita pasti mikirnya, oh ini pasti para pekerjanya ini dibayarnya ya, sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Dan Iya. ketika pandemi ini pekerja film ini seperti sangat-sangat terdampak nih. Nah ini Ya kita harus menyesuaikan sih masalah dengan keadaan kayak gini. Kita pun juga fleksibel, meskipun nggak sebanding dengan sebelum pandemi. Begitu pandemi dengan keadaan kayak gini kita terima. Ya masalah perut juga. Kalau nggak kita terima kan, kalau dulu masih bisa menolak, tapi kalau sekarang mungkin kalau masih miss sedikit pasti kita ambil. Mas, menurut Anda ini terkait kesejahteraan juga, apa yang belum bisa membuat kesejahteraan para kru film itu terwujud? Yang belum terwujud itu masalah sistem sih, masalah sistem jam kerja. Jam kerja itu saya bilang nggak ada. 24 jam kerja. Kita dari jam 5 bangun jam 3 pagi, jam 5 di lokasi sampai jam 12 lewat. Kadang ada, kadang ngomong juga enggak, kadang thank you. Kesejahteraan bukan soal duit ya, tapi lebih kepada hal-hal seperti jam kerja. Oh iya, jam kerja kita kan sebenarnya, apalagi dengan pandemi gini, kita perlu sehat. Udah kayak gini tapi hidup kita nggak sehat, padahal jam kerja dari pemerintah udah ada, tapi kenapa nggak dijalani? Ya balik lagi, mungkin kenapa nggak dijalani, mungkin dengan budget dari sana sini. Terus kalau kita terusin dengan di stop jam kerja pemerintah itu sekian, terus besok akhirnya bengkak kan. Ya makanya kita harus fleksibel. Mas, dua pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda untuk pemerintah sebenarnya terkait dengan kesejahteraan para pekerja effort yang masih belum bisa terwujud? Apakah perlu lebih keras lagi kepada para perusahaan ini atau? Saya berharap pemerintah itu tahu dengan orang yang di balik layar, bukan orang yang di depan layar ditonton terkenal, itu yang dipuji. Sebenarnya
yang di belakang layar ini yang dia jadi naik, tapi di belakang layar ini diabaikan. Maksudnya kesejahteraannya dengan harusnya jam kerja, masalah jam kerja sih, balik-balik lagi masalah jam kerja, karena kita perlu sehat juga kerja. Dengan kita jam kerja sehat, ditentuin jam kerja, terus masalah fee juga disesuaikan, dihargain dengan karya-karya teman-teman semuanya ini. Jadi udah ditetapkan aja, masalah jam kerja itu ditetapkan, benar-benar ditetapin gitu. Siapa yang melanggar kita ada sanksi, tapi kita kan nggak tahu sanksinya apa. Terakhir Mas, apa sebenarnya yang ada dalam diri Anda melanjutkan? Anda sudah tahu ada jam kerja yang tidak lulus, asuransi pun yang tidak jelas juga sebenarnya. Iya, asuransi nggak ada. Tetapi Anda masih mau bekerja sebagai seorang developer. Ya karena kita kita bisanya di cover untuk penata cahaya, mau apa lagi, kita mau ngojek nggak mungkin gitu loh. Ya bisa-bisa aja kalau emang kita jadi cover udah nggak laku, mungkin ke situ bisa ngojek, bisa kayak gitu. Tapi apakah ini lebih ke passion atau gimana maksudnya? Passion Anda dalam arti ini film karya nasional, saya pengen ada kontribusi saya sebenarnya. Biasa aja, nggak ada passion sebenarnya, nggak ada. Mau kita kita kerja film terus tiba-tiba booming, ya kita nggak dapat apa-apa juga, ngapain juga, passion nggak ada. Berarti Anda merasa tidak terbalaskan sebenarnya, sehingga tidak membuat Anda jadi passion sebenarnya terjadi film. Apa ya? Saya juga jawabnya nih. Lebih ke ya sudah saya bisa bekerja ini, ya udah saya kerja aja. Atau Ya udah, yang penting kita kerja profesional, kita kerja tanggung jawab, safety itu udah. Sama jaga kepercayaan orang, itu yang lebih penting. Jaga kepercayaan orang itu yang susah sebenarnya untuk menjaganya, itu paling susah. berarti ya pada akhirnya harapan dan juga pesan dari Mas Fuad ini semoga pada akhirnya bisa membuka mata Ya. pemerintah, industri, Ya, sehingga ini kan adalah pekerja yang membutuhkan, ya juga manusia yang juga sama-sama tidak hanya di depan layar, tapi di balik layar perlu juga mendapatkan perhatian ya, yang sama. yang sama. Semoga memang bisa digunakan dan di peringatan Hari Film Nasional ini semoga kita bisa tujuan visi misi untuk para film ini balik lagi ke depan ya Mas. Ya, karena kita kerja di film kadang budgetnya mungkin kita nggak cukup, tapi harus kita ambil karena keluarga. Padahal kerjanya siang malam sampai nggak kenal waktu, paling nggak tidur kayak gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah juga ingat kerja dengan ditentukan jam kerja itu dengan PH ke PH itu mengerti dengan jam kerja itu, jadi akhirnya pekerja kayak saya ini bisa sehat lah, kerja sehat lah. Itu yang kita harapkan, kerja sehat. Asuransi pun gitu ya Pak. Asuransi kerja sehat, yang penting profesional, kerja profesional, jaga kepercayaan, itu tanggung jawab. Udah. Itu aja. Mas Wadi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pesan ini bisa tersampaikan lewat kami.
bisa menghibur pemerintah dan juga industri film nasional. Ya. Terima kasih Mas Buadi. Ya. Sehat selalu.